selesai kita membaca hadis-hadis di Bulughul Maram. Kemudian menjawab sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab. Silakan bagi bapak-bapak yang mau bertanya atau santri-santri yang mau bertanya. Insyaallah kami sediakan waktu 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi telah pembahasan tentang mandi junub. Ya. Itu ada beberapa hadis yang mengatakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Saya ingin bertanya, tadi ada yang ketertarikan di masalah mu'alaf. Malah, betul. Jadi seorang mu'alaf itu setelah mengucap syahadat, berarti kan dia udah masuk Islam. Nah, tadi ada hadisnya disunahkan untuk mandi. Apakah mandi ini diikuti atau dibarengi dengan sesajen ataupun pernak-pernik atau mandi biasa saja, Bos? Tolong penjelasannya. Terima kasih kepada Bapak Apip. Ini pertanyaan yang bagus yang sering kita dengar, ya. Sering kita dengar ketika ada orang Islam disuruh mandi, kemudian ada aksesoris segala macam. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah bahwa ada sebuah kisah, yaitu ketika masuknya sahabat Samamah bin Utsal di hadapan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Usamah, sahabat Samamah untuk bermandi ketika dia sudah masuk Islam. Nah, ini mandinya cukup dengan mandi air saja. Ya. Tidak ada perintah dari Rasulullah untuk mandi dengan memakai macam aksesoris kayak umpamanya kembang 7 warna, kemudian pakai kapur, pakai apa ya, minyak wangi, minyak misi, kemudian ada telurnya. Itu nggak penting itu ya, nggak penting. Dan itu mungkin juga sebuah larangan ya, sekalipun wallahu alam saya tidak melihat larangan itu. Tetapi yang jelas perintah Rasulullah SAW ketika ada orang mu'alaf, orang masuk Islam, diharuskan, disunahkan mandi. Ya, ini bicaranya bukan bicara berkaitan dengan hukum wajib. Artinya ini sunnah, ya, sunnah karena perintah Rasulullah menunjukkan tadullu ala sunnati laisa wajib. Jadi mandi ketika orang masuk Islam disunnahkan, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan. Tidak ada pernak-pernik ya, ingat tidak ada pernak-pernik 7 warna kembang, telur ayam, telur bebek, itu nggak ada tuh ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Malam. Silakan Bapak Jaja, Silakan. ada pertanyaan lain. Menyambung puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan dari Pak Pip juga masalah mandi juga. Tadi ada mandi wajib, mandi sunnah. Tadi kan ada hadisnya. Ya. Mandi wajib udah barang tentu kita pasti tahu lah Pak Ustadz. Ya. Kalau mandi sunnah itu ada berapa lagi Pak Ustadz? Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Ya, jadi mandi sunnah itu mandi ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu disunnahkan terlebih dahulu mandi. 1. Kemudian setelah kita melaksanakan bekam. Bekam tuh di kop ya, diambil darahnya, dikeluarkan darah kotornya. Nah, setelah selesai bekam, jangka berapa menit, kira-kira setengah jam lah, jangan langsung habis bekam mandi, jangan. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Pori-pori itu masih terbuka. Habis bekam itu pori-pori masih terbuka. Paling tidak setengah jam setelah bekam baru mandi. Itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah mandi setelah bekam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita disunahkan mandi ketika
selesai memandikan mayit. Nah itu kita sunnah mandi tuh. Contohnya umpama saya lah ya. Saya habis mandikan mayit tuh. Nah, saya pulang habis memulasara jenazah itu, sampai rumah kita disunahkan mandi. Nah, ada hal-hal orang tua dulu melarang jangan masuk rumah dulu. Nah itu mungkin baik, ya mungkin baik. Kenapa Rasulullah memerintahkan harus mandi dulu, harus mandi? Mungkin ada hal-hal yang negatif dari kuburan sana. Makanya disunahkan kita mandi. Paling tidak kita berwudu dulu sebelum masuk rumah. Itu. Oh nggak ada hadisnya, ya nggak ada hadisnya, nggak apa-apa. Itu. Tetapi semata-mata Rasulullah memerintahkan kita untuk mandi, itu ada dampak negatif di situ. Maka sebelum kita masuk rumah, kita wudhu dulu boleh, kemudian masuk rumah. Itu. Jadi ada 3 hal yang disunahkan ketika kita melaksanakan 3 perkara tersebut. Yang pertama, ketika kita mau sholat Jumat, disunahkan mandi. Yang kedua, setelah bekam. Yang ketiga, setelah memandikan jenazah. Itu sunnah mandi. Kemudian bagaimana cara mandinya? Nah, kalau yang sunnah ya cukup mandi. Beda. Sampoan Pak Ustaz. Ya sampoan boleh, namanya kebersihan. Nah, itu aksesoris mandi, sabun, sampo itu. Di luar itu nggak ada. Cukup sabun mandi, lifebuoy atau apalah ya. Itu iya. Itu sikat gigi atau segala macam. Jadi sebenarnya ini kata orang tua kita dulu, kalau kita habis mengantar jenazah ke kuburan itu, mitos satu bukan sih kalau maksudnya minta penjelasan Pak Ustadz itu kita nggak boleh masuk lah. Tadinya memang udah dijelaskan, tapi kayaknya ini mitos atau memang ada hadisnya Pak Ustadz? Kalau pelarangan itu mungkin mitos. Ya. Itu jangan masuk rumah dulu habis ngantar jenazah ke kuburan. Iya. Itu mungkin mitos ya. Tetapi yang jelas perintah Rasulullah itu ketika setelah memandikan jenazah disunahkan mandi. Nah, efek hadis ini membawa urunan. Loh, kenapa? Kan timbul pertanyaan dong. Kenapa Rasulullah itu ketika kita mengantar jenazah pulang harus mandi? Artinya di situ ada dampak tuh. Secara logika, ini jangan-jangan ada sesuatu. Nah, tidak semata-mata Rasulullah memerintahkan, pasti ada dampak 2 hal. Yang pertama kebaikan ketika dilaksanakan, dan yang kedua keburukan apabila tidak dilaksanakan. Keburukannya apa? Ya wallah alam itu. Wong dari kuburan tempatnya dedemit, mungkin juga dedemitnya ngikut kita. Secara halus. Ya secara halus, ya kan. Makanya kita dimandikan. Nah, ada lagi sebelum mandi kita boleh wudhu saja. Boleh wudhu tuh sebelum masuk rumah wudhu. Artinya pengganti daripada mandi sebelum kita masuk rumah. Oke, jalan Pak Ustadz. Ya. Mungkin terus lanjut. Siapa lagi? Oh, ini terkait masalah mandi wajib. Mandi wajib ini mungkin dihususkan kepada orang-orang yang sudah balik ataupun sudah berkeluarga. Tentunya di sini mandi wajib itu mungkin seandainya ada tadi saudara-saudara kita atau mungkin warga kita, jamaah kita setelah atau dia bermimpi atau dia hubungan suami istri, cuma dia Lupa. tidak melaksanakan mandinya atau lupa. Apakah bisa diampuni atau ada hadis lain yang bisa meringankan tentang kehilafannya itu? Baik. Nah, pertanyaan bagus. Berkaitan dengan hukum mandi. Jadi yang diwajibkan mandi Hukum itu wajib ya. ya Mandi wajib, Ustaz. mandi wajib ya. Itu satu, suami istri bergaul, menunaikan kewajiban batinnya. Betul. Itu satu.
Yang kedua, laki-laki perempuan apabila ia mimpi keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik itu diwajibkan mandi besar, ya, mandi jinabat. Yang ketiga, laki-laki perempuan ketika setelah haid, ya kan, itu mandi, Ya, itu wajib mandi. Perempuan sudah sunatullah setiap 15 hari sekali itu keluar darahnya, namanya darah haid. Nah itu wajib setelah suci, setelah bersih dari haid, itu wajib mandi jinabat, ya. Kemudian setelah nifas itu orang setelah melahirkan sekian hari masih keluar darah, setelah suci baru itu mandi. Kemudian yang keempat itu mandi wiladah namanya. Wiladah itu perempuan setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah nifas. Biasanya itu dari rumah sakit tuh. Begitu lahir langsung bersih, tetap itu diwajibkan mandi besar. Itu. Jadi yang dua mustarok bainar rajul wal mar'ah, yaitu mandi jinabat, mandi habis melaksanakan hubungan, kemudian mimpi keluar mani, ya, laki-laki perempuan. Nah, ada khusus perempuan, yaitu setelah haid, setelah nifas, setelah wiladah. Nah, itu sunah-sunahnya juga banyak. Sunah-sunah mandi apa? Sebelum kita mandi disunahkan berwudu dulu. Nah, wudunya sama, wudunya dengan wudu pada umumnya. Ada yang mengatakan cukup cuci tangan aja katanya. Dari mana yang namanya wudu itu? Ada 5 hal yang mesti dilaksanakan. Pertama batin, niat. Yang kedua cuci muka, cuci tangan, mengusap kepala, mencuci kaki. Itu namanya wudhu. Bagaimana Pak kalau tidak mengusap kepala langsung aja disiram? Ya namanya bukan wudhu, mandi. Gitu. Jadi ada pengertian yang kurang tepat di teman-teman kita, saudara-saudara kita sebelah sana, bahwa kalau mandi jinabat itu cukup cuci tangan saja, cuci kaki langsung siram. Ya namanya bukan wudhu, bro. Ya gitu. Iya, betul. Ya, gitu. Yang namanya wudhu sesuai dengan syarat rukunnya wudhu, kan gitu. Jadi, yang wajib mandi itu perempuan, laki-laki setelah hubungan batin, ketika mengeluarkan cairan mani, ketika perempuan haid, ketika perempuan wiladah, ketika perempuan nifas. Nah, itu wajib mandi. Ya. Nah, sunah-sunahnya banyak. Demikian. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini tentang, kembali lagi, saya ingin mengupas masa-masa saya waktu di kampung, Ya, atau di sip. kan ini mau menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan, Biasanya kita anggapnya besok mau puasa, kita harus mandi keramas. Ada yang dari Merang atau apa, itu sebenarnya kayak gimana Pak? Oh, gitu, betul. Saya justru dari sono pakai Merang, kita juru nyari Merang dulu. Pernah dengar gak Pak Ustadz? Iya, betul. Ya, betul. itu Bukan pernah sebenarnya dengar lagi, saya sendiri sudah Oh, melaksanakan. Kalau di kampung, iya. di sini cukup sampo karena nggak ada merangnya. Oh gitu, Ya, iya iya. betul. Jadi yang yang sebenarnya gimana tuh? Yang bagus itu merang, merang padi. Oh iya, merang padi Gagang betul. padi itu, gagang padi. Nah, itu Ya. tolong penjelasan Pak Ustadz, kalau nggak itu kita nanti mandinya nggak Baik. bersih atau kayak gimana? Coba penjelasan Ustaz. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, tidak ada syarat tertentu, baik mau mandi ya, mandi masuk bulan Ramadan tidak ada. Nggak disunahkan ketika kita memasuki bulan Ramadan kemudian mandi basah pakai merang. Kalau dulu pakai merang. Iya iya. Ya di Karena kampung nggak ada sampo, di kampung nggak ada sampo. Gitu. Jarang ada sampo.
Jadi tradisi aja ya, Pak? tradisi Tradisi. aja. Oh. Itu tradisi. Tapi tradisi itu ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Orang namanya mandi kan bagus, apalagi niatnya menyambut datangnya bulan Suci Ramadan. Ramadan. Jadi itu tradisi yang bagus. Kalau merujuk kepada adakah aturannya, tidak ada. Tidak ada, Bro. Jadi Iya, tidak ada tuh. Tidak Tidak ada hadisnya, Berarti nggak apalagi ada dalam hadis ya? Al-Quran. Iya, Tidak tradisi. ada. Saya takut nggak asal Tradisi. puasa dulu seperti itu. Tapi tradisi itu Tradisi ya. baik. Nah, bagaimana tradisi baik? Kita mengambil kaidah usulul fikih, al-muhafadzatu biqadimis shalih. Kita memelihara sesuatu yang dulu yang sifatnya baik. ya. Itu kita ya namanya mandi menjelang Ramadan, kita sangat bergembira dengan datangnya bulan Iya, Ramadan. senang benar emang. Maka ya kita wajar, kita harus bersih, mau melaksanakan sholat tarawih menyambut datangnya bulan Ramadan itu bagus, mustahab lah paling tidak. Kenapa demikian? Kalau kita merujuk kepada salah satu rahmat Allah, bahwa kita itu diberi sehat, itu adalah anugerah Allah. Kita diberi bulan Ramadan itu adalah anugerah Allah. Maka kita bergembiralah di situ. Maka kita bergembiralah sebab itu. Karena Allah memerintahkan, Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad, dengan anugerah dan rahmat Allah itu hendaklah engkau bergembira. Nah, ini menjadi dalil tadi itu. Wah, kita datangnya bulan Ramadan. Gembira kan kita? Iya. Wah, seneng nih. Diberi umur panjang, diberi sehat. Udahlah kita mandi. Ya. Mandinya jangan pakai merang. Itu dia. Nah, zaman dahulu nggak pakai sampo, Oh. nggak ada sampo ya, jadi nggak pakai sampo kan. Nah, sekarang ada sampo ya pakai sampo, masa merang. Iya, iya. Bisa cari sekarang. Bro. Bisa ya. Gitu. Jadi banyak tradisi ada nada Nah, tajam. ya apalagi di kota merang susah, masa Iya. mau pakai areng batok. Baik, kalau udah paham Pak Ustaz. Ya, gitu Takut ya. goib atau takut ada unsur yang negatif? Tidak ada unsur negatifnya, Positif tidak ada unsur perintahnya, tidak ada. Kalau baik baik saja, namanya mandi baik. Mitosnya apa? Ya. Tidak ada hubungannya dengan mitos. Wah, nanti bidadarinya datang, nggak ada itu. Ya. Wah, nanti kita disambut dengan bidadari, 7 bidadari yang warnanya kuning, merah, hijau, dan pelangi gitu ya. Nggak ada itu. Ya, nggak ada keterangan dari para ulama yang seperti itu. Namun kami menganggap bahwa menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mandi, ya, dengan mandi, bukan mandi jinabat ini, bukan. lain Ya. lagi. Lain lagi. Hanya sekedar mandi kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu baik. Hukumnya Pak Ustaz? Hukumnya ya baik saja. Baik Kalau saja. sesuatu yang baik pasti mendapatkan pahala gitu. Mau dapat pahala? Mau. Tergantung Mandi niat, sebelum niatnya. Kita niat Ramadan. menyambut bulan Ramadan kan baik. Seminggu Belum datang. lagi. Gitu. Jadi sekarang kita jangan mandi. Apa alasan dianggap baik? Alasannya mengambil kaidah usulul fikih. Kaidah usulul fikih al-muhafadzatu biqadimis shalih wal ahdu bijadidil asrah. Memelihara sesuatu yang dianggap baik pada zaman dahulu, maka itu boleh. Kalau boleh, pasti dampaknya ada dua hal. Yang pertama itu hanya sekedar mubah. Mubah definisinya apa? Mubah itu ketika kita dilaksanakan juga kita tidak mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan juga kita tidak mendapatkan siksa. Tetapi dampak negatif ada. Ketika kita diniati bulan Ramadan maka menjadi pahala. Nah, gitu. Jadi niatnya mandi, saya niat menyambut datangnya bulan Ramadan karena anugerah Allah. Nah, itu dapat pahala. Nah, ya kan? Gitu. Ya, kalau mandi-mandi saja ya udah selesai, mandi mubah aja namanya. Harus ada niat Pak Ustaz ya? Iya. Ya, siap. Mungkin itu pertanyaan yang bagus dan jawaban yang kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Selanjutnya barangkali masih ada pertanyaan sebelum 20 menit ditutup. Santri-santri, biasanya santri nih. Pak, saya mimpi pacaran. Ah, Gitu.
Gimana? Apa nih? Mungkin pertanyaan kami cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan makna dan arti tentang mandi sunnah, mandi sebelum Ramadan. Secara hadis, secara keilmuan itu semuanya terkait. Maka dengan itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kami semuanya. Amin. Dan buat umat Islam yang ada di lingkungan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah sesi tanya jawab pada malam ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.